Satu, dua, tiga, cik, cik. Satu, cik. Wah. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili ikatan mahasiswa Papua Kota Studi Jakarta ingin sampaikan mengucapkan terima kasih pada yang terhormat pertama Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahmad Richa Patria, yang kedua Ketua Panas atau Pasis DKI Jakarta yang hebat Bapak Ahmad Putri Fatula, yang hebat Wali Kota Jakarta Selatan Bapak Markula Natali, yang keempat Camat Jagakarsa Bapak Almasa, yang kelima para lurah Kecamatan Jakarta Selatan, dalam hal ini membantu kami mahasiswa seluruh Papua yang sedang menempuh pendidikan Kota Studi Jakarta, membantu kami sembako dalam hal ini dikarenakan COVID-19, yang membantu kami berlangsung saat ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati bapak-bapak dimanapun bapak-bapak ditugaskan, setiap tanggung jawab yang diberikan kepada bapak-bapak masing-masing. Sekali lagi ada beberapa hal yang menjadi kendala-kendala bagi kami mahasiswa Papua Kota Studi Jakarta dalam rangka ini dikarenakan COVID-19. Yang pertama kami kendala wifi di setiap asrama. Wifi kami belum ada, sementara setiap kampus diminta kami harus kuliah di online. Kami di situ menjadi kendala karena kami belum ada wifi, belum ada pulsa data juga, karena orang tua kami juga di kampung, susah untuk komunikasi kami dengan mereka karena di kampung terkadang belum ada jaringan untuk telepon. Itu yang pertama. Yang kedua, kami kendala juga asrama dan kos-kosan. Di sini kami mau cari kontrakan dan kos-kosan itu susah. Kami cari dan kalau kita lihat di situ ada tulisannya ada kontrakan. Terus kami tanya ke warga di situ, mereka bilang tidak ada. Jadi kami itu sulit sekali untuk mendapatkan kontrakan dan kos-kosan, itu sulit sekali bagi kami mahasiswa Papua. Padahal ada tulisan di situ, di sini ada kontrakan. Terus begitu kami tanya, jawabnya mereka itu bilang tidak ada. Itu begitu. Dan yang terakhir kami kendala juga biaya pendidikan. Dan untuk tempat tinggal kami itu sangat susah sekali bagi kami mahasiswa Papua Kota Studi Jakarta. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Puncak Papua, Saudara Penantan Wanimbo, Ketua Basnas DKI Jakarta, Haji Dr. Ahmad Lutfi Abdullah, Wali Kota Jakarta Selatan Bapak Markula Natali, Pak Camat Jagakarsa, Alamsa, Wakil Camat Jagakarsa Pak Ahmad Ghazali. Sudah tadi ya. Senior mahasiswa Papua Jawa Bali, Bapak Ikanius Waker, perwakilan dari Yakunimo, Kakak Neas Latipo, nama orang Papua Ibu Vivi Husnul Kapitri, Lurah Serenteng Sawah, Bapak Agus Surya, Lurah hadir ini, Lurah Lenteng Agung juga hadir, Bapak Bayu Pasca, Ketua FKDM dengan Jakarta Selatan Bapak Haji Hafid, Ketua RW 01 Kelurahan Ciganjur
Bapak Muhammad Hakim, Ketua RT 05 Bapak Idin, hadirin undangan yang berbahagia, hadir dan saya Okta dan juga Richard, dan Bapak Ibu semua. Sama-sama saya mohon maaf, hadir selamat karena tadi mendadak ada tamu dan acara. Jadi saya hari-hari memang banyak acara dadakan terus. Mohon maaf sekali. Ini juga kemarin harusnya dilaksanakan. Mendadak pagi itu juga saya mendampingi satu acara, menerima juga bantuan dan lain-lain. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak diberlakukannya PSBB, Pemprov DKI Jakarta melakukan juga 3 hal. Ya. Anggaran yang disiapkan ada 5,32 triliun. Satu, aspek pencegahan dan penanganan COVID-19. Jadi pembiayaan untuk menyiapkan sarana prasarana, obat-obatan, tenaga medis dan lain-lain. 2, program jaring pengaman sosial. Bantuan sembako tidak kurang dari 1,2 juta kakak Jakarta. Totalnya bersama pemerintah 2,4 juta lebih. Kemudian yang ketiga, kegiatan pemulihan ekonomi. Angka yang demikian besar tidaklah mencukupi untuk program-program ketiga aspek tersebut. Untuk itu kami melakukan program, Pak Gubernur, menggagas program KSBB. KSBB itu adalah kolaborasi sosial berskala besar. Kami mengajak partisipasi guna usaha, organisasi, komunitas, bahkan warga publik yang mampu untuk bersama-sama membantu gotong royong saudara-saudara kita yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Nah, di antaranya Pak Lutfi luar biasa dari Basnas Bajis yang memberikan kontribusi di DKI Jakarta selama program PSBB. Kalau Bajis Basnas ini ya setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari yang tugasnya mengumpulkan dan menyalurkan membantu untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan kemasyarakatan. Jadi terima kasih Pak Lutfi dari Basnas dan Bajis yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang tidak pernah pilih-pilih, tidak pernah membedakan, semuanya dibantu. Siapa saja yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan mendasarnya, sejauh memang kami Pemprov dan Basnas dan juga yang lainnya sejauh memang dimungkinkan, pasti kami akan membantu. Bapak Ibu yang terhormat, kita sudah melaksanakan PSBB di tahapan ketiga, yaitu 22 Mei sampai 4 Juni. Masyarakat kita semua, bahkan Pak Gubernur menyampaikan berharap bahwa ini menjadi PSBB penghabisan. Namun sekali lagi, sampaikan Pak Gubernur, semua sangat bergantung pada sikap, disiplin dan kepatuhan kita semua sebagai warga untuk melaksanakan PSBB secara baik. Ada 4 syarat untuk dibukanya masa transisi atau masa kenormalan baru. Yang pertama, R0-nya atau angka reproduksinya di bawah 1. Jakarta sudah 0,98. Kita berharap turun lagi sampai 0,8 dan 0,1 dengan 0,7. Itu harapan kita semua. Yang kedua, penurunan kurva-kurva atau angka-angka yang signifikan. Angka penularannya atau penyebarannya, angka kematian, angka yang dirawat, angka yang kita harapkan terjadi penurunan. Memang dalam belakangan ini ada penurunan di DKI Jakarta, kita bersyukur, namun kita masih terus mengejar penurunan yang lebih signifikan lagi. Ketiga, dukungan daripada sarana dan prasarana. Alhamdulillah ya, dukungan dari prasarana DKI baik, informasi yang terbaik,
saya mendampingi kemarin di Puskesmas Keramat Jati. Hari ini juga akan ngecek ke tempat lain, mengecek memastikan kesiapan daripada rumah sakit, sarana dan prasarana. Termasuk yang keempat adalah kesiapan sumber daya manusia, dokternya, perawatnya, tenaga medis lainnya. Alhamdulillah juga setelah dicek, alhamdulillah DKI Jakarta siap. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting justru adalah kesiapan dari kita semua, dari warga. Warga harus tetap disiplin, harus patuh dan taat. Dan jadi itu harapan kita semua, warga diharapkan bisa patuh, disiplin dan taat. Ini justru yang menjadi kunci keberhasilan daripada PSBB adalah ketaatan, kedisiplinan, dan kepatuhan dari kita semua sebagai warga Jakarta, warga di luar Jakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau nanti kita memasuki masa transisi atau masa kenormal baru, itu bukan berarti kita hidup berperilaku hari-hari seperti sebelumnya. Kita akan memasuki satu tatanan baru, satu cara baru, satu konsep baru dalam berkehidupan sehari-hari. Umpamanya nanti kalau masuk kantor, masuk pabrik, masuk mal, masuk pasar, tetap harus menggunakan masker. Bahkan Pak Gubernur sudah meminta nanti DKI Jakarta pegawainya menjadikan masker ya sebagai bagian dari seragam hari-hari uniform. Ya. Di Jepang itu udah biasa sejak lama menggunakan masker, kemudian bahkan dia tidak bersentuhan, itu sudah menjadi budaya yang turun temurun. Ini satu budaya yang baik yang bisa kita pilih. Kemudian yang kedua nanti harus cuci tangan, harus dicek temperaturnya, kemudian juga harus disinfektan, harus jaga jarak. Nanti kalau meja isinya 4 hanya boleh diisi 2 dan sebagainya. Jumlahnya tidak boleh lebih dari 50%. Kendaraan tidak boleh ada yang membonceng. Di mobil tidak boleh lebih dari 50% jumlah kursi yang ada dan sebagainya. Prinsipnya semua harus mematuhi satu konsep, satu tatanan baru. Dan kami Pemprov sudah menyiapkan konsepnya, regulasinya, sistemnya, manajemen dan lain, termasuk pengawasannya, titik-titik, checkpoint dan sebagainya. Semuanya sudah kita siapkan. Insya Allah kita berharap dalam beberapa hari ini nanti kita akan mudah-mudahan hasilnya membaik sehingga tanggal 5 dimungkinkan memasuki masa transisi atau juga berikutnya nanti masa kenormalan baru. Sekali lagi itu sangat bergantung pada kita dalam beberapa hari ini untuk terus patuh, taat dan disiplin. Demikian saya kira Bapak Ibu, hari ini kami menyampaikan sekedar bantuan sembako bagi adik-adik kita mahasiswa Papua yang ada di Jakarta. Bapak Ibu, sebagai sebuah bangsa negara ya, kita Indonesia punya banyak kelebihan. Di antara kelebihan Indonesia adalah pluralisme, etnosnya dan keberagaman. Ya. Jadi Papua adalah bagian dari Indonesia, bagian dari NKRI yang satu menyatu dengan kita semua. Dan tugas kita semua membantu saudara kita dari Aceh sampai Papua. Apalagi adik-adik mahasiswa adalah tulang punggung penerus bangsa yang memang diharapkan ke depan menjadi pemimpin dimanapun berada di daerah, menjadi pemimpin nasional yang dapat mempersatukan, memperkuat, dan ke depan yang dapat menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana sehingga bisa menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Saya yakin adik-adik Papua sangat kooperatif, sangat baik. Selama ini kita komunikasi, saya pribadi selalu komunikasi dengan saudara-saudara kita mulai dari Aceh sampai Papua karena kita menjadi satu kesatuan. Sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan ini benar dan bisa bentuk kepedulian yang diberikan yang seberapa sebagai bentuk kepedulian kita dan komitmen kita untuk saling gotong royong sesama anak bangsa. Yang lain-lain nanti soal internet ya, soal kontrakan, internet kita yang kita carikan solusinya. Insya Allah mudah-mudahan ya tidak ada masalah lagi internet di zaman
mana sudah jamaah haji zaman modern, tidak boleh ada keluhan atau masalah terkait dengan jaringan atau koneksi internet. Saya kira itu. Terima kasih Pak Lutfi semuanya, adik-adik mahasiswa, Pak Wali, Camat, Pak Lurah dan